Hukum termodinamika kedua mengatakan bahwa mustahil suatu mesin kalor dapat mengubah kalor seluruhnya menjadi kerja. Nah, itu yang disebut dengan hukum termo yang kedua. Di mana kemustahilan itu ditunjukkan oleh beberapa orang. Ya, ada Kelvin dan Planck, ada Clausius-Clapeyron, dan ada Carnot ya, ada Carnot dan beberapa yang lain yang membuktikan bahwa mesin kalor itu tidak mungkin berubah seluruhnya menjadi kerja, hanya sebagian yang menjadi kerja ya. Di mana kemustahilan ini ditunjukkan dengan efisiensi ya. Efisiensi dari hukum termo yang kedua, bahwa efisiensi itu adalah rasio antara kerja yang dihasilkan dibagi dengan reservoir panas atau KIH ya. Reservoir panas yang dihasilkan dari proses pembakaran ya. Atau dapat kita nyatakan bahwa efisiensi itu adalah dengan merubah bahwa W-nya itu adalah KIH dikurangi dengan QC. W ini adalah kerja, QH dikurangi dengan QC, maka dapat kita rubah menjadi efisiensi W per QH kurang QC per QH, atau 1 dikurangi dengan QC per QH dikali dengan 100%. Satuan dari efisiensi itu bukan tapi satuannya persen. Berapa persen kira-kira gitu? Kalor yang berubah menjadi kerja. Nah, karena QH itu dihasilkan dari proses pembakaran BBM atau yang sejenisnya yang harus dibayar, maka mesin kalor dirancang agar memiliki efisiensi maksimum. Adapun efisiensi maksimum mesin uap itu adalah 40%. Mesin uap itu dinamakan dengan mesin pembakaran luar ya. Mesin uap itu mesin pembakaran luar, sedangkan mesin pembakaran internal itu adalah itu bisa mencapai 50%, tapi maksimum itu ya, maksimum 50%. Tapi kalau begitu umumnya di bawahnya. Tapi ada lagi satu mesin yang di luar daripada mesin pembakaran luar dan pembakaran dalam ini, namanya adalah mesin kalor, head engine namanya. Nah itu adalah pompa panas ya, pompa panas contohnya adalah refrigerator, kulkas, AC, itu namanya mesin pendingin. Refrigerator ini efisiensinya tidak dinamakan dengan efisiensi karena dia kebalikan daripada mesin kalor pembakaran dalam, pembakaran luar. Ya, kalau pembakaran dalam dan pembakaran luar tadi yang jelas gini kerjanya. Ini ada reservoir panas dulu, baru menghasilkan kerja, dan kemudian sisa panas yang tidak bisa dibuang ke atmosfer. Atmosfer bertindak sebagai penampungan panas atau reservoir dingin. W-nya ya, W. Maka W per QH kan gitu ya, W per QH. Itu namanya mesin kalor. Sedangkan untuk mesin pompa panas itu dibalik, QC per W. Ini dibalik dia nanti. Ini dibalik dia ininya. Ini kalau kita kan ini W per QH ini adalah QC per W. Jadi QC per W, QC itu adalah panas yang dibuang ini dibagi dengan W. Baik kerja ya. Nah, ada pun mesin yang paling sempurna namanya mesin Carnot. Mesin Carnot ini kan oleh Leonard Sadi Carnot di 1824. Nah, tetapi mesin ini terlalu sempurna dan mesin ini adalah merupakan mesin reversibel. Reversibel itu dapat kembali seutuhnya gitu ya. Tapi secara umum bahwa mesin tidak ada mesin reversibel, yang ada adalah mesin reversibel. Kenapa? Ada 3 syarat yang harus dipenuhi kalau mesin itu mesin reversibel. Nah, jadi ada 3 syarat itu: tidak ada energi mekanik yang hilang karena gesekan, karena gaya viskos, atau gaya yang lain yang kemudian tidak ada konduksi panas karena beda suhu. Kemudian proses harus berlangsung kuasi statik agar sistem selalu dalam keadaan seimbang. Ini syarat untuk mesin reversibel. Maka tidak ada mesin reversibel. Sehingga mesin Carnot ini, di mana mesin Carnot ini diawali dari
reservoir panas, ada absorpsi panas, diawali dengan namanya, kalau di sini namanya ini titik mati bawah namanya ini ya. Diagram kerja kita ini terjadi di dalam silinder atau di dalam piston sebenarnya. Di dalam piston itu langkah piston ini dari titik mati atas ke titik mati bawah. Tapi kalau di sini diawali dari titik mati bawah. Artinya bahwa titik mati bawah itu kalornya sudah besar. Pertanyaannya, kalornya didapat dari mana? Kalor itu kita dapat dari kompresi gas di dalam silinder torak itu, ya kan, udara masuk ke dalam silinder ya. Udara masuk ke dalam silinder. Udara itu kan densitasnya kan rata-rata kalau kita namakan dengan gas ideal. Gas ideal itu densitasnya kira-kira 1,2 sampai 1,29 kilogram per meter kubik. Densitasnya ya 1,2 sampai 1,29 kilogram per meter kubik. Begitu gas itu dikompres dari titik mati atas, dari volume maksimum ke bawah. Ini nanti kalau di mesin yang lain, kalau di sini kan sudah ada sumber panasnya di awal gitu. Ini kalau di reservoir panas. Jadi sudah mulai dari titik mati bawah. Nah, jadi atau siklus dimulai dari keadaan satu dan absorpsi panas isotermik kuasi statik dari reservoir panas dan pada suhu TH. Ini suhunya sudah tinggi di awal gitu. Jadi sudah ada pembakaran di awal gitu. Ini ininya ya, siklus. Jadi kalau mesin yang berikutnya nanti beda dengan ini. Jadi maka usaha totalnya ini adalah jumlah dari usaha 12 W12 isotermik itu. Kalau isotermik dari proses termodinamika kemarin bahwa W-nya itu sama dengan P1 ln P2 per P1 kan gitu ya. Kemarin usaha totalnya. Kalau ini isotermik itu adalah proses di mana tidak ada panas, ya tidak ada perubahan energi dalam, temperaturnya konstan. Dari hukum termodinamika pertama bahwa Q sama dengan delta U tambah dengan W. Kalau isotermik delta U-nya 0, tidak ada perubahan energi dalam. Kan energi dalam itu berkaitan dengan temperatur. Energi dalamnya naik, temperaturnya makin tinggi. Atau dibalik, temperatur makin tinggi, energi dalam makin naik gitu. Baru kemudian langkahnya adalah isotermik. Isotermik dia adiabatik atau disebut dengan isentropik. Langkah kedua ini adalah ekspansi adiabatik ini ya. Adiabatik ini bedanya dengan isotermik. Ininya diagramnya lebih curam dia. Ya, lebih curam ininya ini. Hiperbola parabolanya lebih curam ya. Dia diagramnya lebih curam dibandingkan dengan isotermik gitu ya. Tapi di isotermik ini yang tidak berubah itu delta U-nya. Delta U-nya tidak berubah, tidak ada panas yang masuk maupun keluar dari sistemnya. Delta U sama dengan Q ditambah dengan delta U ditambah dengan W, maka delta U-nya 0. Maka kalau begitu karena delta U-nya delta Q-nya sama dengan 0, maka delta U sama dengan min W. Ya kan? Atau delta U sama dengan W gitu ya. Jadi artinya bahwa perubahan energi dalam menjadi kerja. Itulah adiabatik sebenarnya. Adiabatik ya, adiabat atau disebut dengan isentropik. Ini kalau dia ekspansi, kalau dia mengembang berarti kan usahanya positif kan gitu ya. Kalau dia mengembang usahanya positif. Kemudian dari 3 ke 4, panas yang tidak bisa digunakan itu dibuang ke atmosfer secara isotermik. Temperaturnya masih konstan di sini. Panas dibuang isotermik. Maka kerjanya baik kalau isotermik ini di sini dari 3 ke 4 atau titik mati atas ke titik mati bawah ini usahanya negatif. Ya, usahanya negatif di sini ya. Usahanya negatif. Kemudian di 4 ke 1 ini panas yang tidak kompresi lagi secara ini kompresi isotermik ya, kompresi isotermik dan kompresi adiabatis di sini. Nah, jadi di adiabatik ini nanti kita bentuk di siklus ini atau siklus inilah yang disebut dengan siklus Carnot dan mesinnya kita namakan dengan mesin Carnot.
12, 23, 34, 41. Jadi kita bisa tentukan berapa temperatur di titik ini dengan menggunakan persamaan keadaan. Persamaan keadaan itu kan P1 per T1 sama dengan P2 per T2 dan seterusnya. Kita bisa tentukan tekanannya berapa, bisa kita tentukan volumenya berapa dan temperaturnya berapa. Ini di di Carnot. Ya, Carnot ini kira-kira seperti ini, maka KH di titik 1 itu berarti di sini nih, di KH ini atau Q ini adalah ln P2 per P1 ya, ln P2 per P1, NRTH ln P2 per NRT itu kan PP ya, PP ini kan P kali PP dia, jadi maka NRT ln P2 per P1 ini di usahanya. Kemudian QC-nya juga sama, QC di panas yang dibuang ini NRTC ln P3 per P1. Jadi kalau kita kata N itu kan N itu adalah massa molar, N itu adalah jumlah mol gas ya, jumlah mol gas. LNP3 per. Ini langkahnya dari isotermik ya, dari dari Carnot ya. Carnot ini rasio antara panas yang dibuang dengan panas yang diserap itu dapat kita bagi dengan QC per QH. QC itu karena panasnya dibuang maka tandanya negatif ya. Maka kita gunakan tanda mutlak di sini. Di mana QC itu sama dengan TC ln P3 per P4. Ya kan? TC ln P3 per P4 karena ini diagramnya membentuk diagram parabolik ortogonal ya. Sedangkan TH-nya itu ln P2 per P1. Ya kan? Ini dia ini ln P2 per P1 diagramnya ini. Maka dapat kita nyatakan sekarang bahwa karena volume P1, P2, P3, dan P4 terkait dengan proses adiabatik kuasi statik pada lintasan 23 dan 41, maka berlaku hubungan TH dari rumus ini dapat kita nyatakan TH dikali dengan P2 pangkat gamma kurang 1. Kalau gamma kurang 1 ini di P2 itu berarti dia sudah adiabatik ya. Adiabatik kan gamma. Adiabatik itu kan PP pangkat gamma ya. PP pangkat gamma, P1 pangkat gamma, P2 pangkat gamma. Kalau di sini P2 pangkat gamma, sama P3 pangkat gamma. Kenapa? Karena adiabatiknya itu ini ada 2/3 ya. Dari 2/3 ini adiabatiknya. Maka dia pangkat gamma. Gamma itu kita asumsikan harganya 1,4. Gamma itu 1,4 ya. Gamma 1,4. 1,4 ya. Jadi maka dan di titik 1 di 1/4 kembali dari kan kalau 1/4 ini kan kembali lagi dia isotermik kan ini adiabatik lagi nih, adiabatik 1/4 atau 4/1 gitu ya. Kompresi adiabatik. Maka kita nyatakan seperti ini bahwa dan TH P1 pangkat gamma kurang 1, PC P4 pangkat gamma kurang 1. Ini ya, jadi temperatur di titik maksimumnya berapa, biasanya kita tentukan tuh. Misalnya kalau sepeda motor itu di TC ini kan, TC ini sudah temperatur atmosfer kan berarti ya. Atmosfer itu tandaikan misalnya kan udah terbuang ke situ, atmosfer itu kan tidak otomatis dengan panas yang dibuang itu tidak otomatis memanaskan atmosfer. Karena atmosfer yang begitu luas itu, nah jadi maka TC sama dengan temperatur atmosfer. Sedangkan TH itu adalah temperatur yang paling tinggi. Dengan membagi kedua persamaan tersebut diperoleh bahwa P2 per P1 pangkat gamma kurang 1 sama dengan P3 per P4 pangkat 1. Jadi P2 per P1 itu disebut dengan rasio ekspansi. Sedangkan rasio ekspansi ya, ini P2 per P1 ini P2 per P1 adalah rasio ekspansi, tapi ekspansi isotermik. Kalau P yang berikutnya ini adalah sama dengan P3. P3 per P4 itu adalah ini P1 per P2 per P1, P3 per P4. Ini yang kita bandingkan adalah ini antara isotermiknya aja. Rasio
kompresi dengan perbandingan rasio ekspansi dan kompresi adiabatik ya. Isotermik, isotermik. Sedangkan mana kita lihat? Nah, atau dapat kita nyatakan ln P2 per P1 sama dengan ln P3 per P4. Ini adalah rasio ekspansi, ini ekspansi, sedangkan ini rasio kompresi. Jadi ini adalah rasionya berapa rasionya gitu. Rasio biasanya kan mesin itu langkah torak itu rasionya berapa? Kalau sepeda motor misalnya rasionya 1:5 gitu ya. 1:5 gitu. Tapi rasio isotermiknya kalau ini. Tapi kalau nanti di sepeda motor itu bukan lagi ini tapi dinamakan dengan ini. Ini yang berikutnya adalah siklus Otto. Otto ini atau kita namakan dengan mesin Otto ya. Mesin Otto ini adalah mesin Otto itu adalah mesin dengan berbahan bakar bensin ya, dan ini disebut dengan pembakaran internal, pembakaran dalam. Setelah mesin Carnot yang 1824 tadi, maka di 1876 ada mesin yang dipatenkan oleh A.N. Otto, Dr. A.N. Otto. Dia A.N. Otto itu kalau nggak salah orang Jerman ya. Jadi dia berkebangsaan Jerman, mempatenkan sini. Sebentar dulu ya, saya ada kontak sebentar dulu deh. Baik, ini untuk mesin Otto ini dia dipatenkan oleh A.N. Otto di 1876. Tapi sebenarnya yang menemukan pertama bukan dia. Ada orang yang menemukan, tapi yang mempatenkan dia atau disempurnakan oleh dia lah, kira-kira seperti itu. Di mana langkahnya itu di bahan bakarnya bensin, langkahnya itu diawali dari diagram kerja ini, diagram PP-nya itu diawali dari titik mati atas. Pada silinder ya, ini silinder nih, langkah torak ini silinder nih ya. Silinder ini akan bergerak naik turun ini ya. Akan bergerak naik turun ini, dan di sininya di samping ini biasanya ada namanya roda gila, flywheel ya.
di bagian kanan ini. Nah, jadi bahan bakarnya, jadi awal kompresi itu, di awal kompresi bahan bakar masuk bersamaan dengan udara ke dalam silinder. Ya, jadi udara terjadi campuran antara bensin dengan udara masuk ke dalam silinder ini. Udara itu dikompres, ditekan sampai dengan titik mati bawah secara kompresi adiabatik. Adiabatik kompresi ya. Ya, adiabatik kompresi sampai dengan titik mati bawah dengan titik B ini. Sehingga di kompresi adiabatik ini, kan ingat bahwa usaha adiabatik itu kan W sama dengan P2 dikurangi dengan P1 per gamma kurang 1. Gamma kurang 1 ya. Per gamma kurang 1. Jadi maka ini hasilnya itu nanti usahanya negatif. Kan W kalau dikompresi usahanya negatif. Karena P2 kurang P1. P2 itu volumenya, volume di titik mati bawah. Volumenya lebih kecil tentunya, tapi tekanannya besar. Ini tekanannya besar sini. Ini volumenya besar, tekanannya kecil. Biasanya tekanan atmosfer. Masuk ke dalam ini, kemudian dengan dikompresi secara adiabatis itu kalornya menjadi besar. Kalornya menjadi besar, dan kemudian di titik 2 ini, di langkah kedua adalah secara volume tetap. Ini udara masuk, ya. Udara masuk secara volume tetap, isokorik ya, isokorik ini. Volume udara masuk secara isokorik, tetapi belum terjadi pembakaran. Karena syarat pembakaran itu ada 3, kalor, bahan bakar, oksigen. Biasanya ada punya isi 3 api. Kalor kalau tidak cukup bertemu dengan bahan bakar dan bertemu dengan oksigen, kalau kalornya tidak cukup pembakaran akan terjadi. Ya, kalornya itu kan kita dapatkan dari persamaan bahwa kalor itu kan sudah bergabung antara bahan bakar dengan udara. Ini M kali C kali delta T. M kali C kali delta T kan gitu ya. Jadi tapi kalornya belum cukup. Maka masih dibutuhkan di sini pemanasan secara isokorik, masukkan pengapian oleh busi. Jadi ada pengapian oleh busi, bunga api listrik baru terbakar dia di sini. Tapi pada saat ini pada langkah yang kedua ini secara isokorik atau volume tetap ini, tekanannya naik sampai dengan sini, temperaturnya naik sampai di sini ya. Tetapi volumenya konstan. Pada volume konstan yang temperatur naik itu energi dalamnya naik. Dan maka hukum termo 1 itu bahwa Q sama dengan delta U ditambah dengan W. Delta U-nya naik berubah menjadi energi dalam. Sehingga itu yang menyebabkan temperaturnya naik sampai ke sini. Pada tekanan maksimum ya, tekanan maksimum. Kemudian setelah sampai di sini, baru dia ekspansi secara adiabatik ke titik mati ke titik 3, titik 4 ya. Di D ini. Baru usahanya kalau di sini kembali lagi ke tadi bahwa usahanya adalah P4 dikurangi dengan P1 P3 per gamma kurang 1 ya di sini. Nah, jadi usahanya di sini positif. Dan kemudian dari 4 ke A ke 1 atau D ke A ini panas yang tidak bisa digunakan dibuang ke atmosfer. Maka kita akan menghitung berapa luas total usahanya ini. Luas total usaha yang di dalam ini adalah usaha 12 ditambah dengan usaha 23 ditambah dengan usaha 34 ditambah dengan usaha 41. Tapi usaha 23 dengan 41 sama dengan 0. Tidak ada usahanya. Usahanya adalah berarti kan ini adalah CD kurang dengan AB. Ini usaha totalnya. Maka untuk mendapatkan dari siklus ini kan ini siklus terjadi perulangan 1 2 2 3 3 4 4 1. Bahan bakar ini panas masuk lagi bahan bakar dengan oksigen dengan udara. Kompresi lagi dia dan seterusnya terjadi dalam siklus yang sangat panjang. Kalau dia siklus Otto, siklusnya besar. Siklusnya besar sampai dengan ribuan RPM-nya. Andai kan misalnya RPM-nya 3000 gitu ya.
3.000, maka dalam satu detik, atau yang kita namakan dengan RPS, revolution per second, itu berapa siklus per detik. Berapa siklus per detik. Itulah yang nanti yang kita jadikan menjadi bakal daya atau power itu adalah usaha total dibagi dengan waktu, maka ketemulah dia satuannya watt. Ya, jadi satuan dari usaha per waktu itu adalah watt ya, watt atau joule per detik, ya, joule per detik ya. Ini jadi satuannya adalah usaha adalah joule per detik. Ini ya. Nah, inilah yang disebut dengan jadi kita ketemu satuannya watt. Nah, jadi maka nanti kita akan dapatkan efisiensi daripada mesin oto ini adalah usaha total dibagi dengan QH. QH itu kan dapat kita hitung nanti dia. QH itu dapat kita hitung dengan mengetahui apa namanya M kali C kali delta T-nya ketemu di sini. Nah, jadi dari total kan per siklus bahan bakar yang masuk di sini kan bersamaan udara itu bisa kita hitung berapa masanya. Kan PP sama dengan MRT atau M sama dengan PP per RT. Jadi dengan mengetahui variabel tekanan, volume, dan temperatur, kita udah bisa tentukan berapa massa gas yang masuk ke dalam silinder. Dan dengan mengetahui RPM ini kita bisa mengetahui konsumsi bahan bakarnya berapa, ya, berapa per jam. Nah, nanti saya kirimkan materinya ya. Inilah namanya mesin oto ya. Mesin oto itu adalah ini. Jadi langkahnya itu ada 4. Jadi siklusnya berulang. Maka ini yang antara A dan B ini, A dan B itu disebut dengan rasio kompresi ya. Rasio kompresi dari A ke B ya, B per A ya, rasio kompresi. Sedangkan kalau ini namanya rasio ekspansi. Jadi maka rasio ekspansi itu volume. Rasio ekspansi adalah P4 dibagi dengan P3. Sedangkan rasio kompresi adalah P2 dibagi dengan P1. Ya. Ini dia. Jadi maka siklus oto itu langkahnya seperti ini. Gerak naik turun pada piston dapat diubah menjadi gerak rotasi pada poros mesin dengan bantuan roda gila, flywheel. Langkah ekspansi dilakukan oleh gas secara spontan. Langkah kompresi dilakukan oleh gas dengan bantuan roda gila. Ini roda gila namanya. Ini masanya besar ini. Ini ada contoh di sini, kita lihat di sini. Ya, contohnya atau nanti contoh kita lihat nanti berikutnya ya, bisa kita ini nanti. Jadi ada nih ya. Saya lanjut sekarang dengan efisiensi Carnot. Tadi kita bandingkan mesin sebenarnya kita bandingkan dengan Carnot ya. Kemudian mesin kalori yang berikutnya namanya mesin diesel ya. Diesel ini itu dipatenkan oleh Rudolf Diesel ya, 1879. Adapun diagram kerja daripada mesin oto ini berbeda dengan siklus oto. Dan tenaga diesel itu lebih besar dibandingkan dengan oto. Oto itu artinya bahwa semua mesin bensin, baik sepeda motor, baik mobil itu adalah menggunakan bahan bakar bensin, dia oto berarti kan gitu. Nah, jadi kalau mesin berbahan bakar bensin, nah, jadi semua solar itu adalah oto. Oleh diesel ya, diesel. Jadi ini kan oleh Rudolf Diesel ya di 1879 yang punya patentnya Rudolf Diesel. Pertanyaannya apakah dia yang menemukan pertama itu juga enggak? Ada orang lain yang menemukan juga, tapi yang menyempurnakan dia dan yang punya hak paten dia.
Ya makanya kalau kita punya hak paten, maka kita harus buru-buru patenkan sebenarnya. Tapi kalau kita yakin bahwa temuan kita itu adalah memang betul-betul original gitu ya. Sebab untuk hak paten itu biasanya ada lembaga paten. Kalau dulu itu adanya di pojok sini nih yang di Sudirman dengan apa namanya dan Mogot itu ya yang di pojok itu komplek kita ini. Nah itu dulu hak paten dia, jadi bisa kita patenkan. Tapi paten itu kan kita harus diuji dulu di dalam negeri, kemudian baru internasional. Butuh waktu kira-kira 3-6 bulan. Apapun yang kita patenkan, ada pengujiannya. Itu kalau saya nggak salah harga untuk paten itu kira-kira sekitar 1,5 jutaan kita harus bayar dulu ke dia gitu untuk pengecekan. Kalau ada yang sama dengan apa yang kita temukan itu, yang kita buat itu, maka itu menjadi apa namanya hilang duit kita gitu. Itu jadi maka hak paten itu keuntungannya, maka kalau ada efek finansialnya, kalau ada duitnya, maka ada royaltinya ke kita gitu. Itu aja ini. Kalau buku orang buat apa namanya apa sih namanya hak patennya itu menggunakan ISBN atau ISSN. Jadi kalau kita buat buku kita ISBN kan, ya kalau buku kan mungkin lebih ini ya, tapi kalau dia spesialis misalnya satu materi kita ISBN kan dia itu menjadi hak paten dan kita dapat royalti dari situ gitu. Ini maka si Rudolf Diesel ini dia menyempurnakan tapi dia mempatenkan di 1879. Tenaganya lebih besar. Nah, ini langkah kompresinya lebih panjang daripada langkah ekspansi. Ini diawali dari, kalau tadi Otto begitu awal kompresi, langkah torak titik mati atas, bahan bakar sudah masuk sekalian kan. Tapi kalau di sini enggak. Bahan bakar, ini gas udara masuk ke dalam silinder. Ya, jadi perbedaannya nyata adalah tidak ada bahan bakar pada awal langkah kompresi. Udara dulu yang masuk, diambil dari atmosfer. Udara itu berarti tekanannya 1 atmosfer. Temperaturnya sama temperatur udara. Dikompreslah dia. Ditekannya sampai titik mati bawah sini. Begitu ditekan sampai titik mati bawah, temperaturnya naik. Ya, temperaturnya naik sampai dengan titik mati bawah. Tekanannya naik, temperaturnya naik. Berarti kan kalau temperatur dan tekanannya naik, kalornya menjadi besar. Baru kalor besar itu injeksi bahan bakar. Injeksi itu melalui nozzle. Nozzle itu artinya bahwa melalui celah sempit, sehingga begitu keluarnya semburan, disembur berupa kabut partikel-partikel yang sangat kecil. Sehingga begitu ketemu dengan udara, bahan bakar, udara, oksigen, terjadi pembakaran di sini. Pembakaran langkah kedua. Pembakaran itu terjadi secara tekanan tetap atau disebut dengan isobarik. Isobarik ini. Kalau isobarik ini kan, kerjanya negatif tadi ya. Kerjanya negatif. Ekspansi kompresi adiabatik. Tapi di B ke C ini kerjanya positif. Ada kerjanya secara tekanan tetap. Dan kemudian dan setelah sampai dengan titiknya setelah terjadi pembakaran, selanjutnya ekspansi secara adiabatik. Ya, ingat adiabatik tadi bahwa yang mau kita tentukan kerjanya gitu ya. Kerjanya mau kita hitung di sini. Maka dari cek itu langkah dia itu lebih pendek dibandingkan dengan ini. Langkahnya lebih pendek. Dan kemudian panas yang tidak bisa digunakan dibuang di DKA, Q2. Dibuang ke atmosfer. Dibuang di atmosfer ini ya, QC-nya di sini. Ini Q2 atau QC lah ini. Maka usaha totalnya itu adalah ini diluas di dalam kurva ini. Maka luas total itu adalah usaha adiabatik 1-2 atau AB ditambah dengan usaha 2-3 isobarik dan ditambah dengan usaha 3-4
adiabatik dan ditambah dengan usaha di 41 itu nol ya, usahanya nol. Kenapa? Karena dia volume tetap atau isokorik. Maka kalau begitu usaha totalnya adalah usaha 12 ditambah dengan 23 ditambah dengan 34 ditambah dengan 41. Inilah usaha total. Ini luas daerah di bawah kurva ini. Maka saya bilang tadi bahwa usaha diesel, bahwa tenaga diesel lebih besar dibandingkan dengan Otto. Berapa besarnya? Kalau Otto tadi luasnya segini. Nah ini, diagramnya segini nih. Nah tapi kalau dia di diesel itu usahanya segini. Ini nih, tambahnya segini tambahannya. Ini segini, yang segini ya, kira-kira segini. Maka diesel lebih besar. Tapi memang bedanya di diesel ini RPM-nya lebih kecil dibandingkan dengan di Otto. RPM-nya, putaran per menitnya lebih lambat. Nah, jadi tapi kita tahu bahwa usaha total itu dibagi dengan waktu, namanya adalah daya atau RPS ya. RPS ya, ketemu satuannya watt. Inilah diesel ya. Maka kita bisa hitung masing-masing rasio kompresinya adalah seperti ini, RC adalah P1 per P2. Rasio kompresi ya, ini titik mati atas, volume maksimum bagi volume minimum, namanya rasio kompresi atau P1 per P2. Kemudian tekanan di A dibagi dengan di B ini, PA per PB itu adalah P2 per P1 pangkat gamma. Adalah rasio kompresinya kan, P2 per P1, kebalikan kompresi ya, P2 per P1. P2 per P1. Ya, P2 per P1. Itu PA per PB adalah P2 per P1. Maka temperatur di B ini adalah TA dikali dengan RC pangkat gamma. RC itu rasio kompresi tadi ya. Kompresi pangkat gamma kurang 1. Ya. TA kali RC pangkat gamma kurang 1. Dan tekanan di titik B ini adalah PA dikali dengan RC pangkat gamma. Ini harga tekanan di sini besar. Besar tekanannya. Sehingga dengan tekanan besar itu temperatur menjadi tinggi. Maka berapa Q-nya di sini? Adalah CP, panas, jadi tekanan konstan dikali dengan TC kurang TB. Ya, TC kurang TB di sini. Ini biasanya nanti kita hitung temperatur di sini. Dan kemudian rasio ekspansinya adalah P1 per P3. P1 kan ini P4 sebenarnya di sini. P4 per P3, tapi karena P1 ini adalah sama dengan ini, P1 per P3 gitu ya. Ini sama dia. Nah, maka PD per PC, PD per PC-nya itu adalah P3 per P1. Ya, P3 per P1 sama ini tadi ya. P3 per P4 sebenarnya ini boleh juga. Pangkat gamma. Maka efisiensi mesin diesel itu adalah 1 dikurangi dengan super gamma kurang 1, RF pangkat gamma, bisa juga kita nyatakan seperti ini. Tapi kalau kita ketahui W totalnya tadi, W total adalah W per QH dikali dengan 100%. Itulah rasio. Dan panas yang terbuang ke atmosfer adalah P2, Q2 adalah CP, panas jenis udara yang terbuang itu dikali dengan TA kurang TB. Inilah yang dinamakan dengan mesin diesel. Diesel ini, Rudolf Diesel ini tragis juga sebenarnya. Kenapa? Karena Rudolf Diesel ini dalam pelayaran dari Inggris ke Jerman ya, dalam pelayaran itu dia hilang. Nah, dia hilang katanya. Kenapa? Karena diperkirakan dia dihilangkan gitu. Kenapa? Karena dianggap merusak pasar dari mesin Otto yang sudah ada. Itu tapi walau alam lah kebenarannya seperti apa gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Itu kemudian kita lanjut sedikit lagi. Namanya mesin kalor itu kan ada 3, mesin pembakaran dalam, mesin pembakaran luar, dan pompa panas, heat pump namanya. Ini mesin refrigerator. Contoh mesin panas itu refrigerator, mesin pendingin. Ya, AC, kulkas, AC itu prinsip kerjanya sama. Jadi refrigerator itu mesin kalor yang bekerja terbalik. Beda dengan mesin pembakaran dalam tadi. Kalau pembakaran dalam, QH yang duluan atau TH yang duluan gitu. Tapi kalau di sini justru diawali dari reservoir dingin, TC-nya atau QC-nya.
Dalam hal ini berarti atmosfer ya, udara. Udara diambil, maka AC itu kan bekerja, ada apa namanya, ada outdoor namanya. Outdoor itu menyerap udara dari atmosfer, kemudian udara itu dikompres dengan menggunakan kompresor. Tapi untuk menggerakkan kompresor itu diperlukan kerja. Kerja itu menggunakan energi listrik. Energi listrik yang digunakan. Ya. Tapi energinya kecil. Kalau tadi kan di mesin kalor itu kalor menjadi kerja. Ini kerja menjadi kalor kan, kebalik makanya sebenarnya mesin terbalik ya. Mesin terbalik dia. Tapi prosesnya itu disebut dengan refrigeran. Ini jadi refrigeran ini yang warna hijau ini adalah merupakan refrigeran ya. Yang hijau ini refrigeran namanya. Jadi di situ ada komponen namanya, salah satu adalah apa namanya, kompresor ya, kompresor udara. Tapi memang untuk mendinginkan udara itu dia menggunakan gas. Gas itu namanya gas freon. Atau sekarang dulu namanya CFC, atau sekarang freonnya itu R32 gitu ya. Kenapa? Lebih ramah lingkungan. Karena dia akan mempengaruhi kualitas udara juga, akan memanaskan atmosfer gitu. Dan juga mempengaruhi lapisan udara ozon karena panasnya cukup tinggi gitu. Ini makanya dia terbalik. Tapi W-nya ini kecil sebenarnya dibandingkan dengan, tapi nggak mungkin nol. Ya, energi listrik. Ini reservoir dinginnya. Jadi dia kebalik. Jadi rumusan tetap berlaku termodinamika 2 untuk refrigerator. Tidak mungkin bagi satu refrigerator yang bekerja secara siklis untuk tidak menghasilkan efek lain. Di samping menyerap panas dari reservoir dingin dan transfernya ke reservoir panas. Adapun ukuran kinerja refrigerator adalah rasionya QC per W. Kan kebalik dia, kalau tadi W per KH kan gitu ya. Ini QC per W. QC per W ini yang untuk apa namanya? Jadi seperti itu. Jadi bahwa ini kebalikannya. Jadi QC per W. W-nya ini adalah energi listrik yang kita gunakan sebenarnya. Energi listrik dia. Sorry. Energi listrik yang kita gunakan, QC per W-nya. Di mana QC per W ini dinamakan juga dengan QC per W itu QC per W ini disebut dengan COP, Coefficient of Performance. Ya, QC per W, Coefficient of Performance. Tapi nggak pakai persen dia kalau ini. Semakin tinggi COP-nya, semakin bagus refrigeratornya. Biasanya harga COP itu di atas 5,5. Kalau dia di bawah 5,5, dia di bawah 5,5 biasanya kurang bagus. W-nya besar berarti kan gitu. Kan W-nya besar. Kan QC-nya udah standar ya. Jadi kalau semakin besar W-nya, COP-nya makin rendah. Artinya daya energi listriknya makin kecil makin bagus. Maka banyak merek AC sebenarnya kalau kita beli AC atau kulkas, yang harus kita lihat itu adalah COP-nya. Berapa daya listrik yang kita gunakan. Karena yang harus kita bayar adalah energi listriknya sebenarnya, dayanya. Ya. Jadi maka W sama dengan W-nya itu adalah QC per COP kan gitu kan. Ini kan W-nya itu kan QC per COP. Inilah daya yang harus kita bayar. Nah, biasanya kan
PK ya, berapa PK gitu ya. Berapa PK gitu, satu PK itu kan setara dengan 746 watt. 746 ya, kalau paling sempurna itu sebenarnya, tapi kan biasanya di atasnya gitu. Nah, jadi kan karena itu yang kita bayar, karena yang kita bayar namanya KWH ya. KWH itu kilowatt jam. Kilo itu 1000, watt itu joule per detik. 1000 joule per detik dikali dengan jam. 1 jam itu 3600 detik. Detiknya kita coret, maka ketemulah dia adalah 3,6 juta joule. Itulah energi yang kita gunakan untuk 1 kWh. 1 kWh. 1 kWh itu kalau listrik itu kalau di atas di bawah 2200 apa namanya daya listrik di rumah itu kira-kira 1500, 1600 atau 1500 ya. Kalau di atas 3500 itu kita harus bayar 1700 per kWh. Itu yang kita bayar. Jadi maka kalau COP-nya makin besar, makin ringan bayarannya gitu. Tapi kalau COP-nya makin rendah, makin besar bayaran kita listriknya. Gitu. Nah, jadi maka itu W ya, W sama dengan Kia kurang. Nah, jadi COP itu dapat juga kita nyatakan dengan COP maksimumnya itu adalah TC per delta T, bisa juga ini ya, atau ini adalah salah ini ya, ini kembali ini ya. Nah, Bapak, jadi itulah jadi yang kita bayar. Jadi bahwa COP maksimum adalah TC per delta T. Selisih antara panas atmosfer dengan perubahan temperatur. Nah, yang kita perlukan kalau mesin pendingin, berarti kan kita perlukan pendingin ya. Tapi ada juga yang memerlukan mesin pemanas. Kalau dia di negara 4 musim, dia pakai mesin pemanas. Jadi pompa kalor dan refrigerator yang sesungguhnya memiliki COP lebih kecil daripada COP maksimum. Ya, COP lebih kecil daripada COP maksimum. Karena adanya gesekan, konduksi panas, dan proses irreversibel lainnya. Untuk mengetahui besarnya kerja yang harus dilakukan untuk membuang panas sejumlah KH, digunakan hubungan KH sama yang KJ tambah dengan W. Maka COP sama yang KJ per W, atau KH kurang W per W, atau sama yang W kali COP KH dikurangi dengan, atau menjadi sama dengan W sama dengan KJ, KH per 1 sama dengan COP. Ini dia, ini yang kita. Inilah yang kita namakan dengan mesin kalor. Jadi kira-kira materi kita adalah sampai di sini ya. Jadi nanti untuk ujian ini waktunya udah mau habis sebenarnya, 1 jam aja. Jadi untuk ujian nanti ujiannya saya kasih, kalau kemarin kan sudah pilihan ganda ya. Ini soalnya nanti saya kasih 4 soal aja. 4 soal, 1 soalnya dari persamaan keadaan, ya persamaan keadaan, proses termodinamika kan gabung tuh ya. Proses dengan COP sama, kemudian nanti ada siklus Carnot, siklus Otto, dan siklus diesel, atau mungkin 1 AC gitu ya. Nanti dari materi saya kirimkan nanti bisa dihitung ini nanti. Itu kira-kira. Jadi ini pertemuan kita terakhir ya. Jadi mungkin tidak ketemu lagi kita di kelas karena waktunya nggak memungkinkan. Jadi jika dalam pertemuan kita 1 semester ini saya agak banyak liburnya karena situasi ya, waktunya masalahnya. Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf, mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa ini dan semoga semuanya sukses. Ya. Kira-kira seperti itu. Nanti ujiannya boleh buka buku lah. Nanti catatan aja ya. Catatan aja. Catatan kuliah aja nanti. Ya, itu. Kira-kira itu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Nggak ada. Atau kalau gini, atau mungkin pertemuan terakhir mau dipoto dulu, silakan. Ya, dibuka kamera semuanya. Siapa yang foto nih? Mohon izin bertanya, Bu Mina. Silakan.
Untuk catatan itu apakah catatan seperti kertas HVS atau selama kita mencatat kuliah di buku itu? Yang catat kuliah aja lah. Catat Kuliah, kuliah siap aja. Bina. Nah, Terima kasih Bina. silakan dipoto ya kalau gitu ya untuk pertemuan terakhir. Kameranya dihidupin semua. Nanti kirimkan ke saya ya. Siap, pembina. Silakan buka kameranya Siap, semua. Ayo, waktunya udah mau habis nih, cepat silakan. Kameranya buka semua. Udah siapa yang moto? Mohon izin untuk kelas meteorologi 2D, mohon bantuannya soalnya kami sebagian besar memakai HP, jadi tidak bisa untuk memfotonya. Oh gitu, gak ada yang bisa pakai, ada yang pakai HP nggak? Pakai laptop nggak? Saya nggak ngerti juga caranya gimana cara fotonya nih. Siap, izin Bina biar saya yang foto Ya Bina. foto aja sekalian ya. Siap, Aktif ya. izin 1, 2, 3. Dapat semua? Izin Bina sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Sudah Bina. Baik, saya kira itu ya. Nanti materinya udah saya kirim belum kemarin ya. Udah Siap, ya. sudah pembina. Baik, saya kira itu aja kalau gitu pertemuan kita siang hari ini. Semoga semuanya sukses. Dan terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tutup ya. Siap, pembina. Terima kasih, pembina. Sama-sama. Sap, apa tugasnya, Sap? Sabtu ya. Ada tugas, Cok. Aku ora nyatet, Cuk. Wis lah, wis, yo wis. Dicatat aja mulai dicatat. Skop PPT catat kabeh. Aku nyelang ngene catetane wong, kotak